Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruslaini, Magister Ekonomi Syariah, salah satu dosen tetap dari program studi Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Lampung, yang secara konsisten menjalankan tridharma perguruan tinggi, terutama pada bidang pengajaran. Sebagai bagian dari kewajiban saya dalam bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain yang pertama, pengantar ekonomi syariah, yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi Islam, yang ketiga, investasi dan pasar modal syariah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan secara singkat mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu investasi dan pasar modal syariah. Mata kuliah investasi dan pasar modal syariah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 yang terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai konsep dasar investasi, manajemen investasi, serta penilaian kelayakan investasi. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis produk investasi, baik yang bersifat komersial seperti pasar modal, saham, dan obligasi, maupun investasi sosial seperti wakaf produktif dan sukuk. Diharapkan, melalui mata kuliah ini, mahasiswa memiliki wawasan luas mengenai alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan untuk memahami resiko dalam investasi, baik itu resiko potensi keuntungan maupun kerugian, serta bagaimana strategi dalam meminimalkan resiko sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah cara saya menyampaikan kuliah secara terstruktur dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Saya berupaya agar setiap materi yang disampaikan relevan dengan konteks kekinian dan kebutuhan mahasiswa di lapangan kerja. Strategi pengajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan CPL dan diturunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah CPMK dan sub-CPMK. Pada mata kuliah investasi dan pasar modal, CPL meliputi 4 aspek utama. Yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, keterampilan umum. Yang ketiga, keterampilan khusus. Dan yang keempat, aspek pengetahuan. Untuk aspek sikap, yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri dalam bidang keahliannya. Keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus, mahasiswa mampu melaksanakan pekerjaan secara bertanggung jawab sesuai dengan perundang-undangan dan prinsip etika. Aspek pengetahuan meliputi 1. Mampu menelaah dan memetakan masalah dalam manajemen investasi, perencanaan investasi, serta mengenal produk investasi syariah di perbankan, pasar modal, sektor real, termasuk investasi berbasis sosial. Yang kedua, mampu menyusun perencanaan investasi dari rencana hingga estimasi keuntungan, berbasis data dan disesuaikan dengan minat dan tujuan investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dari CPMK diturunkan sub-CPMK yang dirancang untuk dipelajari secara bertahap dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Untuk mendukung pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur utama seperti buku ajar, pertama Pasar Modal Syariah di Indonesia dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah,
Kedua, investasi syariah yaitu konsep dan aplikasi di pasar modal syariah, keuangan dan investasi syariah, serta pendukung berupa fatwa DSM MUI, peraturan OJK, jurnal ilmiah, serta sumber online secara resmi. Aplikasi investasi syariah seperti Bibit serta dana syariah. Selanjutnya, aspek interaction. Interaction yaitu membangun komunikasi dua arah yang aktif antara dosen dan mahasiswa. Saya menganggap bahwa mahasiswa adalah partner di dalam belajar, sehingga suasana kelas saya ciptakan dengan gaya yang santai, terbuka namun tetap fokus dan terarah. Pada interaction ini saya menerapkan pendekatan SLC, yaitu Student Learning Center, yaitu strategi pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek utama dalam proses belajar. Artinya, peran saya sebagai dosen bukan hanya sebagai penyampai materi, tetapi sebagai fasilitator, pendamping, dan pemantik proses belajar mahasiswa. Beberapa hal yang saya lakukan di dalam praktek mengajar dengan pendekatan SLC. Pertama yaitu diskusi terbuka dan reflektif. Setiap sesi pembelajaran saya awali dengan pertanyaan pemantik atau studi kasus aktual agar mahasiswa terdorong untuk berpikir kritis dan juga menyampaikan pendapat. Saya memberikan ruang agar mahasiswa aktif bertanya, menjawab, dan memberikan refleksi atas materi yang dibahas. Selanjutnya, kolaborasi dan pembelajaran kelompok. Saya membentuk kelompok diskusi atau tim proyek yang memungkinkan mahasiswa belajar secara kolaboratif. Dengan cara ini, mereka belajar mendengarkan, berdialog, serta mengembangkan ide secara kolektif. Saya juga memberikan umpan balik untuk membantu mahasiswa berkembang. Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga proses belajar mahasiswa. Selanjutnya, saya juga menciptakan suasana kelas yang nyaman dan komunikatif. Saya mengajar dengan santai sehingga mahasiswa akan merasa aman untuk mengekspresikan idenya, bertanya, dan belajar dari kesalahan. Dalam menjalankan pembelajaran, saya juga menggunakan platform e-learning, yaitu pada UML. Platform ini, mahasiswa bisa mengunduh materi, mengirimkan tugas, dan juga melakukan presensi serta yang lainnya. Selanjutnya adalah assessment, yaitu melakukan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi. Penilaian dilakukan tidak hanya dalam bentuk ujian, tetapi juga tugas individu, proyek kelompok, dan partisipasi aktif di dalam diskusi kelas. Dalam assessment ini ada 6 indikator yang dilakukan. Kehadiran 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok berupa presentasi 10%, kuis 10%, keaktifan di dalam diskusi 10%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Indikator penilaian tersebut saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian secara transparansi dan juga objektif. Demikian aspek pengajaran yang saya terapkan yang terdiri dari aspek delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan secara luring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa untuk pertemuan ini kita akan buka dengan terlebih dahulu membaca Al-Quran. Silakan mulai dari jatuh 1 ayat ya.
للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فاتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأنه عليه قوم قالوا فقد جاءوا ظلما وجروا وقالوا أساطير الأولين اقتتلها فليتملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Investasi di bidang properti ini teman-teman ya. Jadi untuk properti ini dia masuk dalam investasi bentuk lain ya. Bentuk lain itu ada nanti emas, selanjutnya selain emas dia ada peternakan atau perkebunan, dan perkebunan. Oke. Namun hari ini kita akan fokus membahas tentang investasi di bidang properti. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa CPNK-nya itu adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan investasi bentuk lain. Fokus kita adalah di bidang properti. Yang kedua adalah ketepatan dalam memahami investasi properti itu sendiri. Lalu ketepatan menjelaskan resiko dan keuntungan investasi dalam bentuk properti. Dan yang terakhir adalah mampu menghitung atau mengestimasi keuntungan dan kerugian daripada investasi properti. Dan teknik penilaian kita adalah sikap, ya seperti biasa, sikap kita sebagai mahasiswa. Lalu pengetahuan kita, jadi teman-teman memang bisa dari membaca jurnal atau membaca dari info yang lain, buku dan yang lainnya. Lalu keterampilan itu termasuk adalah bagaimana keterampilan teman-teman bertanya dan juga berdiskusi serta menjawab daripada pertanyaan itu sendiri. Jadi kalau di sini kita bilang adalah keaktifan daripada mahasiswa. Nah, bentuk kuliah kita hari ini adalah presentasi seperti dari pekan yang sebelumnya itu teman-teman sudah ditugaskan. Jadi memang pertemuan hari ini adalah rangkaian dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi teman-teman sudah mengeksplor mungkin di jurnal, terus di buku atau yang lainnya, lalu teman-teman membuat di dalam bentuk presentasi. Baik, teman-teman kita akan mulai perkuliahan kita. Baik, di awal adalah investasi pada bidang properti. Ini ada peluang, ada tantangan dan strategi. Namun ini ingin bertanya dulu kepada teman-teman, ketika kita bicara tentang investasi pada properti itu, apa sih yang teman-teman pikirkan tentang investasi properti? Silakan. Baru? Atau Arya? Boleh. Jadi bidang tanah, bangunan atau supermarket, terus juga investasi pada bidang properti. Bangunan, ruko, supermarket itu properti. Oke. Kira-kira apa sih tujuan kita investasi properti? Silakan. Capital gain. Jadi capital gain itu
keuntungan dan waktu ke waktu. Ya, tetapi yang namanya investasi itu adalah kita menuju kepada profit, ya. Kan kita nggak ada yang mau investasi, tapi kita dapatnya defisit, pasti maunya profit. Oke. Baik, kita lanjut teman-teman. Di dalam mengantar investasi, ya, investasi itu kan merupakan suatu langkah cerdas, ya. Jadi sebelumnya kita juga sudah mengulas bahwa investasi itu adalah tekniknya seseorang untuk mempertahankan asetnya, atau investasi itu adalah suatu cara yang ditempuh untuk menambah, ya, menambah. Oke. Jadi di sini adalah investasi adalah teknik atau suatu langkah cerdas untuk mengembangkan kekayaan yang kita miliki atau harta. Kita bilangnya kalau di ekonomi syariah adalah mal kita, dia terus bertumbuh. Untuk tujuan apa? Kalau dia bertumbuh dia akan berguna, ya. Dia bertambah, maka kita nanti akan bertambah juga zakatnya. Dia bertambah, maka kita juga akan bisa memperbesar daripada infak dan sedekah kita. Oke? Di sini di dalam pengantar investasi properti ini, yang pertama adalah pengembangan kekayaan, stabilitas properti, dan juga keuntungan janda. Tanah itu kan bukan mustahil sih, agak sangat rendah risikonya untuk turun kan. Jadi dia bakal tiap tahunnya bakal naik terus itu. Jadi orang yang di bidang properti itu mengincar itu capital gain. Lalu yang kedua ada rental income, pendapatan yang diperoleh dari menyewakan properti kepada pihak lain. Jadi rental income itu misalnya kita punya ruko itu kita sewain, jadi kita bisa dapat income itu per bulan. Itu kan salah satu pasif income yang lumayan. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi properti. Ada beberapa jenis investasi properti yang umum. Yang pertama itu ada properti hunian, komersial, tanah kosong, dan industri. Contoh untuk properti hunian itu seperti rumah tapak, apartemen, atau rumah kos. Umumnya disewakan kepada individu atau keluarga. Terkait investasi properti, ya, kira-kira kalau kita berfokus kepada tanah, juga ya tanah, emas, dan sebagainya, kira-kira ada tidak sih waktu-waktu terbaik atau waktu-waktu tertentu yang bisa kita pakai dari investasi itu? Ataukah saat harganya naik, ataukah tentatif gitu? Karena sejauh ini yang saya tahu, yang saya paham juga kan, emas itu kan per tahun naik, tanah juga per tahun naik gitu kan. Jadi istilah kalau kita membeli tanah tahun ini 1 juta, jadi tahun depan bisa 10 3 juta. Yang pertanyaan saya adalah, kira-kira waktu adakah waktu terbaik atau waktu yang difokus untuk membeli investasi? Terima kasih. Kalau saya nanya kapan waktu terbaik untuk berinvestasi gitu. Kalau untuk di bidang properti itu, menurut saya waktu terbaik itu awal bulan. Jadi ketika awal bulan itu banyak properti yang sedang diskon. Kalau dia, karena kita membahas ini bulan apa itu yang terbaik, menurut saya itu awal bulan, awal tahun gitu loh, kayak bulan Januari, Februari itu dia banyak diskon. Tapi kalau udah masukin kayak akhir tahun gitu, kayak bulan-bulan akhir, itu biasanya KPR gitu, itu biasanya harganya malah makin naik. Jadi untuk menurut saya awal tahun itu, bulan-bulan awal tahun itu ada waktu yang terbaik untuk membeli properti seperti itu. Mungkin itu. Sekolah itu banyak loh orang berlepas aset. Terus pada saat pelunasan haji, ya banyak. Kalau di Lampung ya, kita tahunya orang berlepas aset pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat anak-anak mau sekolah dia butuh biaya besar. Pada saat PNS nggak tahu ya biaya berapa gitu. Tapi banyak yang aset-asetnya itu dilepas karena kondisi-kondisi itu. Itu secara kultur yang ada di masyarakat. Tetapi secara historis mungkin bisa. Pas tercapai di tahun itu dihitung kan, ya yang lalu dia bisa ya, apa baju, apa KPR atau yang lain. Kembali kayak. Cuma data di sini malah menunjukinnya awal loh. Iya, KPR atau kalau makan memang ada yang awal tahun. KPR sih. KPR kalau tahun itu dia ada
juga yang tiap hari. Oh, teman-teman jadi bahasnya itu KPR. Kalau sama yang kan yang dibutuhkan progresnya itu ya nggak apa-apa. Ketika memang uang kita sudah siap, ya kita berinvestasi. Kan kalau investasi untuk jangka, ada juga yang ternak itu di telurnya, ya pokoknya banyak ya, gitu ya. Jadi kalau itu lebih kepada investasi di sektor real ya. 12 juta, maka di dalam 10 tahun kita kan dapat tuh 12 juta nih. Terus kita mendaftar haji berapa? Daftar untuk dapat porsi adalah 25 juta. Berarti kita butuh berapa lama? Butuh sekitar 20 tahun. 20 tahun. Nah, biar kita nggak terlalu lama, 20 tahun kita pasti harus punya tipikal ketika uang ini terkumpul. Misalnya 2 juta kita belikan emas. 2 juta itu terkumpul dalam waktu 1,5 sampai dengan 2 tahun. Jadi berbarengan loh teman-teman yang Ibu sampaikan tadi bahwa di dalam investasi itu dari menabung, terus dari deposito dan lain itu bisa kita kelola itu secara berbarengan. Ketika uangnya terkumpul, kalau kita simpan dalam 12 juta kan, satu ada potongan biaya, kedua ada apa lagi? Ya zakat, infak dan yang lain ada. Tapi kalau kita investasi kan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk emas, maka nilainya akan terjaga. Ya salah satu seperti itu, atau investasi yang lain. Sehingga seharusnya di 20 tahun kita mengumpulkan 24 atau 25 juta untuk porsi haji tadi bisa kita gapai sebelum 20 tahun. Karena kita punya rencana investasi dan juga instrumen-instrumennya itu tidak hanya satu yang bisa dipahami. Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan daripada materi kita hari ini. Nah, untuk kesimpulan, Ibu berikan kesempatan kepada mahasiswa. Silakan, Julia, disimpulkan apa yang teman-teman tadi dapatkan di pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, kesimpulan dari investasi di bidang properti itu investasi properti adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang relatif stabil dan menguntungkan. Meski memiliki resiko seperti modal awal yang tinggi dan keterbatasan likuiditas, keuntungan dari capital gain dan rental income dapat menjadi sumber pendapatan yang sangat potensial dengan pengetahuan yang cukup, perencanaan yang matang, dan pemilihan properti yang tepat. Investasi properti bisa menjadi pilar penting dalam membangun kekayaan dan stabilitas keuangan masa depan. Kita kasih baik teman-teman, alhamdulillah yang kita sudah selesai dan kita akan tutup ya teman-teman seperti biasa ya. Ibu mengingatkan kepada teman-teman bahwa untuk pertemuan selanjutnya teman-teman harus terus membaca dan mempersiapkan perkuliahan materi yang akan kita bahas. Oke, baik Ibu sampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau absen dulu ya. Anissa, Nazri, hadir ya? Oh Nazri yang udah ada, kenapa Nazri? Oke, Alia ada ya? Pengantar dari Jaya, Fatir Amin, alhamdulillah ada juga Feni dan Abdul Ghani Kusuma Zem Ikhwan. Yulia Kesana, Hana, oke Kosama, Kalimantul, Fauzia dan Darul. Jadi kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah.